Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout ASPD di Pura Kabupaten Bantul tahap 2 tahun 2022 yang paket pertama. Mari lanjutkan ke nomor 21. Pertanyaan adalah tentang sudut pandang yang digunakan oleh pengarang. Cara mengetahui sudut pandang kita tinggal membaca narasinya. Narasi adalah ditandai tidak menggunakan tanda petik. Kalau tanda petik itu disebutnya sebagai dialog ya. Jadi narasi kita baca narasinya. Kalau ia menggunakan kata aku maka adalah orang pertama. Kalau dia tidak menggunakan kata aku, menggunakan ia, dia, mereka, itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Mari kita lihat di sini. Ia beranjak, berarti dia adalah orang ketiga. Sekarang kita cari tahu apakah dia sebagai pengamat atau orang yang serba tahu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Seorang pengarang yang memposisikan diri sebagai pengamat, maka ia terbatas pengamatannya karena ia hanya bisa mengandalkan indranya ya. Indra panca indranya. Kalau kita melihat itu ya kita nggak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Apa yang terjadi selanjutnya pada orang-orang yang kita mungkin bisa melihat orang yang sedang makan, tapi mungkin kita tidak bisa melihat detail apa yang dia makan, berapa jumlahnya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada teks ini ada kata-kata tangannya mulai mencoret-coret. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah mencoret, tapi kita tidak tahu apa yang dicoretnya atau coretannya itu berisi apa. Karena setelah itu si tokoh hanya mengatakan besok pagi aku sudah mempunyai hadiah untuk Tommy. Sedangkan kita tidak tahu apa hadiahnya tersebut. Berarti di sini adalah orang ketiga sebagai pengamat karena posisinya sangat terbatas. Lanjut ke nomor 22. Penyebab konflik. Nah, kita harus cari dulu apa konfliknya. Kalau penulis Rechan, ini adalah lanjutan dari cerita di soal sebelumnya tadi, yaitu tentang bos yang marah-marah. Nah, sebenarnya kita udah tahu bahwa konfliknya adalah marah. Setelah Priyopuas memarahi kami, nah konfliknya di sini. Apa yang menyebabkan dia marah adalah ada di sini. Karena akhir-akhir ini oplah produksi buku menurun. Berarti menurunnya oplah buku produksi. Untuk mencari penyebab, kita harus cari sebelum konflik terjadi. Apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? Nomor 23. Perbedaan pola pengembangan kedua teks. Bagaimana sebuah teks itu dikembangkan? Rusa tiba-tiba marah mendengar jawaban kura-kura, berarti menggunakan konflik. Langsung ketemu jawabannya C. Kenapa kita tidak perlu cek teks kedua? Karena sudah jelaskan di sini opsinya berbeda semua. Tapi kalau mau dikoreksi bisa nih di pinggir sebuah hutan yang sejuk. Itu adalah sebuah deskripsi atau penggambaran pengenalan latar. Perbedaan penggunaan bahasa. Nah, apa yang digunakan bahasa di sini sebenarnya sudah cukup jelas. Di teks pertama menggunakan kata si. Artinya teks pertama menggunakan kata sandang. Nah, apakah di teks kedua tidak menggunakan kata sandang? Tidak ada sama sekali. Berarti betul jawabannya adalah A. Majas itu adalah kata-kata yang berisi kiasan ya, majas itu. Misalnya wajahmu seindah bulan dan sebagainya. Lugas itu dari lawannya majas, jadi dia jelas tidak menggunakan kiasan. Denotasi ini sama ya, majas, kias, dan konotasi itu sama, menggunakan kias semua. Makna level 2. Komentar yang tepat terhadap isi teks. Kalau kita memberi komentar, maka komentarnya harus komentar yang positif. Karena teks-teks di dalam bahasa Indonesia mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Din, maafkan mama membuat hidupmu sengsara, bla bla bla. Sudahlah, Ma, aku tidak apa-apa hidup seperti ini. Aku juga bersyukur bisa bekerja dan makan itu melatih hidup mandiri kan. Berarti si tokoh aku ini menerima apa yang dilakukan oleh mamanya. Berarti apa? Tindakan aku sangat terpuji memahami keadaan orang tua. Sebagai seorang anak kita harus memahami keadaan orang tua kita karena mungkin orang tua kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita harus bisa menerima ketika apa yang kita harapkan itu tidak terjadi.
Boarding school. Lengkapi kalimat berikut dengan istilah yang tepat. Ini model baru lagi ya. Boarding school dewasa ini menjadi titik-titik pilihan. Apa pilihan? Itu adalah alternatif. Jadi pilihan itu adalah alternatifnya. Kemudian sistem pendidikan agama yang secara khusus titik-titik dengan pendidikan umum. Pendidikan khusus dan pendidikan umum digabung berarti diintegrasikan. Selain itu, para santri secara langsung akan terdidik secara titik-titik pola, berarti disiplin. Lanjut nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang. Caranya baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Rasanya belum kenyang kalau belum makan nasi. Walaupun ada pilihan lain, mayoritas lidah orang Indonesia sudah terbiasa dengan rasa nasi. Oke. Titik-titik, kemudian keluarga berpenghasilan tinggi pun. Karena di sini ada kata pun, berarti sebelumnya membahas tentang keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini rupanya bukan hanya berlaku untuk keluarga berpenghasilan rendah. D. Nomor 28. Urutan petunjuk yang tepat. Bagaimana cara membuat agar-agar? Membuat agar-agar yang pertama kita harus menuangkan agar-agarnya dulu atau susunya dulu. Kita masukkan susunya dulu. Nomor 1. Setelah itu apa? Kita tambahkan juga nih 2 gelas gula pasir. Setelah itu baru kita tambahkan 1 bungkus agar-agarnya ya. Oke, berarti udah ketemu jawabannya adalah B. Lanjut nomor 29. Variasi kalimat. Variasi itu adalah bentuk lain ya. Bentuk lain dari kalimat ini. Ketika kalimat ini adalah kalimat aktif, melindungi cagar alam, berarti variasinya adalah variasi yang pasif. Melindungi cagar alam, berarti diubah menjadi cagar alam dilindungi. Yang cagar alam wajib dilindungi oleh pemerintah karena dapat menjadikan sumber belajar. Nah, kalau membuat variasi kalimat, kalian harus memilih kata-kata yang sama persis, hanya aja diubah bentuknya ya. Isinya tetap sama. Nomor 30. Kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa? Penyebab paling utama penyumbatan pembuluh darah adalah kebiasaan kita mengonsumsi makanan yang terlalu banyak sekali. Ini tidak efektif, berarti nomor 1. Pilih salah satu aja, terlalu banyak atau banyak sekali, atau cukup banyak, gitu aja. Kata tidak baku ditunjukkan pada kalimat nomor mana yang tidak baku. Pemerintah mengajak konsumen Indonesia untuk menggunakan produk orisinil. Ini tidak baku, artinya original. Guru matematika, ini harusnya kapital ya. Menyuruh siswa mengerjakan soal dengan kertas dan ballpoint. Ballpoint udah tepat, ballpoint ya. Notulen rapat memuat waktu pelaksanaan, agenda, peserta rapat, dan hasil rapat. Notulen harusnya ditulis notula. Mari coba kita cek dulu. Mohon maaf ya, sabar Pak Anda coba cek dulu. Ya, betul. Notulen harusnya diubah menjadi notula. Berarti tidak baku ada di nomor 1 dan 3. Nomor 32. Kata perhimpunan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Untuk mengisi seperti ini, kita sebenarnya tinggal ngepas aja. Dalam pembelajaran tatap muka, orang tua dapat tidak titik-titik anaknya. Berarti mengizinkan ya, bukan diizinkan. Karena ini aktif.
mengizinkan. Dari hal itu wajar, titik-titik penyebaran mengingat. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 33. Penggunaan kata daripada pada kalimat tersebut salah karena tidak daripada digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Karena tidak menunjukkan perbandingan, harusnya ini dari karena menunjukkan asal. Nomor 34. Perbaikan kalimat 3 agar menjadi paragraf yang padu. Paragraf padu artinya kalimatnya nyambung. Nah, nomor 3 ini berarti belum nyambung. Mari kita sambungkan dengan kalimat yang lain. Ternyata jogging memiliki hubungan dengan umur panjang. Ada dua hal yang membuat jogging berperan pada usia seseorang. Oke, ada dua hal ya, ditandai. Di sini ada dua hal. Berarti kata kuncinya itu. Kemudian nomor 4 ini, selain itu dapat melatih paru. Nah, melatih paru berarti yang pertama juga membahas tentang manfaat dari jogging. Apa? Jogging meningkatkan metabolisme tubuh secara umum. Itu baru nyambung. Nomor 35. Kalimat tersebut tidak efektif karena kita harus saling bantu-membantu. Saling itu sudah cukup ya. Bantu-membantu itu adalah saling. Berarti nanti artinya ini sebenarnya kalimatnya adalah kita harus saling-saling membantu. Nah, kalian bisa milih salah satu, saling membantu, saling bantu, atau bantu-membantu. Berarti di sini ada menggunakan kata yang berlebihan. Lanjut ke nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat. Setelah melewati persawahan yang luas, mereka bertiga, nah ini udah tepat ya, karena induk kalimatnya ada di sini. Yang di awal adalah anak kalimatnya. Ketika anak kalimat berada di awal kalimat, maka harus dipisah dengan tanda koma. Tapi ketika anak kalimat ini ada di akhir, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Di kampung itu banyak buah-buahan seperti, nah ini tidak boleh ada titik koma. Sebelum kata seperti, di sini harusnya ada koma. Di sini tidak perlu titik koma. Ya. Wah, sungguh subur dan hijau sawah itu. Wah, ini harus menggunakan koma ya. Wah, loh. Ya, itu harus ada koma. H di sini harusnya ada titik ya. Salah ini, harusnya ada titik H karena untuk Haji Sahroni. Ini juga nggak boleh strip. Harusnya koma. Kepala harusnya kapital, kepala kampung harusnya kapital. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Nomor 37. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat. Ya. Oke, Prof harusnya titik. Prof titik Hamdani mengajar di Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Jalan Kaliorang, Sleman, Yogyakarta titik. Betul, jawabannya adalah A. Nomor 38. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat. Dilanggar dekat Danau Maninjau. Dilanggar dekat ya. Dilanggar spasi dekat Danau Maninjau. Danau Maninjau karena nama ya diikuti namanya berarti boleh kapital. Danau Maninjau itu Kiai Arifin. Kiai Arifin karena diikuti nama berarti harus kapital semua. Kiai Arifin menceritakan Rasul dan Nabi karena tidak ada pengiringnya atau namanya berarti tidak kapital, dan termasuk Nabi Yusuf ada namanya berarti kapital. Jawabannya C. Jadi untuk penulisan kapital adalah ketika diikuti oleh namanya, misalnya Danau Maninjau itu tadi, itu harus kapital. Desa Sukowono atau Kota Yogyakarta itu semuanya kapital ya. Huruf awalnya harus kapital. Atau Kiai itu kalau nggak diikuti nama itu juga nggak ada kapital. Tapi karena diikuti nama makanya kapital. Nomor 39. Alasan ketidaktepatan penulisan narasumber. Nara itu merupakan bentuk terikat. Jadi ketika nara ini berdiri sendiri, maka tidak mempunyai arti. Itu kayak gitulah. Jadi harus diikatkan. Berarti nara merupakan bentuk terikat sehingga ditulis terangkai dengan yang mengikutnya. Narasumber, nara hubung. Ya. Nomor 40. Pernyataan yang sesuai dengan grafik.
Ini ada pengunjung perpustakaan Darul Ilmi dalam semester 1 2021. Paling rendah ada di Oktober, paling tinggi di November ya. Ini salah, terendah Juli berarti salah. Kemudian jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu semester terus meningkat enggak? Ini namanya naik turun atau disebut sebagai fluktuatif. Oke, terima kasih kita sudah selesai dalam 40 soal di tryout di Iqbal Kabupaten Bantul tahap 2 tahun 2022 yang paket pertama. Terima kasih sudah menonton. Klik suka jika suka dan klik tidak suka jika kamu memang tidak suka. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu. Dan jika kamu ingin bergabung ke grup pembahasan tentang soal ASPD Bahasa Indonesia, kalian bisa tanya-tanya materi di sana, tanya-tanya tentang soal di sana. Silakan klik tautan di bawah ini. Link soal juga ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.